kalau kita bisa menjual Onana itu paling tidak 40-50 itu dapat dengan kualitas dia. Berarti ini daging semua. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali dengan update Ngomin yang pertama, langsung saja nggak pakai basa-basi kan. Edin Dzeko, buat kawan-kawan yang sangat ngefans sama Edin Dzeko. Tapi aku tahu sebenarnya nggak banyak yang ngefans sama Dzeko di Inter. Anyway, Dzeko bilang dia menolak tawaran dari MLS, Liga Amerika, dan bahkan ada juga tawaran dari UAE, United Arab Emirates. Dan dia bersedia potong gaji demi bertahan di Inter minimal 1 kontrak lagi. Sekarang ini gaji dia tuh 5,5 juta. Kalau dia bertahan 1 kontrak lagi mungkin gajinya antara 3-4 juta euro. Menurutku ini sangat layak karena musim pertama dia di Inter dia bermain bagus, cukup bagus menurutku sebagai pengganti Lukaku. Musim kedua yang diperkirakan waduh ini udah habis, ternyata so far bahkan menurutku lebih penting lagi karena kita ambil Lukaku ngehe, Korea ngehe juga, kita udah aduh. Tapi tetap kenyataannya adalah dari segi produktivitas gol Inter nggak ada masalah. Salah satu yang tertinggi di Liga Italia, cuma kalah dari Napoli aja. Jadi Dzeko menurutku sangat layak untuk menopang namanya Dzeko, aku sangat layak sangat layak untuk mendapat perpanjangan kontrak. Kalau kawan-kawan gimana, setuju lah. 1 musim aja loh, sambil kita nyari striker utama lagi buat pendampingnya si Lautaro. Karena aku sebenarnya mengharap Korea bisa jadi striker utama. Kita punya tandem Argentina, tapi aduh Korea Pak sudah dipanggil ke timnas, toto cedera lagi. Parah Pak. Dulu Sensi kaki kaca, sekarang Korea, Lukaku juga cedera. Kemudian nah ini untuk target ada 2 yang masuk. Ini ada Martin Ehrlich, ini backnya Kroasia. World Cup ini memang selalu jadi ajang pencari bakat itu untuk memantau pemain. Nah ini salah satu pemain yang sedang dipantau oleh Inter. Bagusnya si Martin Ehrlich ini dia usianya sudah cukup matang, 24 tahun. Ya dia masih paling tidak ada 6-7 tahun lagi usia keemasan dia kan. Dia juga bagusnya dia bisa main di sistem 3 back, juga bisa jadi di sistem 4 back. Main center back bisa, main back kiri atau kanan juga bisa, walaupun posisi utama dia center back. Nah ini tambahan lagi, agen dia si BP Rizzo ini hubungannya baik dengan Inter, jadi kemungkinan bisa lah diambil. Dan ini Erik ini kayaknya nggak begitu mahal tapi cukup menjanjikan menurutku. Kemudian yang kedua adalah Yunus Musah. Nah Yunus Musah ini kan sebenarnya sudah sempat aku bahas, tapi ketertarikan Inter ini makin menjadi-jadi. Woi, pas kemarin USA lawan Belanda, timnya Koci. Pas USA lawan Belanda, Inter memantau lebih lebih teliti lagi, dan dari pihak Inter bilang ketertarikan mereka makin mantap. Mereka menganggap Yunus Musah ini room for growth atau bisa berkembang dengan lebih bagus lagi. Dan ini mungkin bagus juga untuk supaya usia rata-rata skuad Inter itu jadi lebih muda daripada yang sekarang. Kalau sekarang ini kan kita rata-rata skuad itu 28 tahun. Nah kalau kita punya banyak pemain muda, apalagi pemain muda ini bisa tembus tim inti, kita bisa memainkan sepak bola yang lebih fisik lagi, lebih lari kenceng, lebih banyak duel-duel lagi kayak gitu loh. Gimana nih Yunus Musah nih? Kita kayaknya belum pernah punya pemain dari Amerika ya seingatku ya. Kalau Yunus Musah ini lumayan, belum jelas masih jauh dibandingkan Barella, Hakan, Brozo, tapi aku ngeliat ini mungkin setara Aslani lah bakatnya. Kita lihat aja nanti gimana perkembangannya. Kemudian yang agak
menyebalkan, semoga ini cuma isu aja. Ada rumor yang menyatakan Inter mungkin akan menjual Onana. Ini sebenarnya sudah 2 harian ini muncul ininya. Terutama dengan masalah dia di timnas Kamerun itu, ada yang bilang, waduh bisa dilego nih, nanti takutnya bikin masalah di ruang ganti Inter. Tapi aku sih nggak ngelihat dia berpotensi bermasalah karena dia pekerja keras. Ketika dia belum mendapatkan tempat di tim inti juga dia nggak ada ngomong yang aneh-aneh. Kalau misalnya di Inter menjual Onana, ini kan masalah gini. Inter mendapatkan Onana itu gratis. Kalau kita bisa menjual Onana itu paling tidak 40-50 itu dapat dengan kualitas dia. Berarti ini daging semua. Kok daging semua apa sih? Ini profit semua gitu loh. Karena kita nggak ngabisin duit buat ngejual dia. Nah, sebagai gantinya yang ada itu adalah Yann Sommer, kipernya Swiss, sama Altay Bayindir. Altay Bayindir ini kiper Turki, ini masih muda juga. Kalau Yann Sommer itu sudah 34. Kalaupun Yann Sommer ini bagus, aku suka. Tapi kalau kita ngambil Yann Sommer itu dia udah 34, paling cuma bisa 3 musim atau 4 musim aja. Tapi kalau Onana nggak dijual, kayaknya nggak mungkin kita ngambil dua kiper ini karena dua-duanya nggak mau jadi backup. Ini kipernya memang kiper kelas kiper utama. Kalau kawan-kawan gimana? Aku sih suka dengan Onana, ngapain dijual. Kemudian Dumfries, wah kemarin sama Luso, Dumfries sekarang harganya 60 juta. Ya memang gara-gara penampilan dia yang sangat luar biasa lawan Amerika, Dumfries harga jualnya naik setinggi langit, Pak. Dan sepertinya tanda-tanda bahwa dia akan dijual itu semakin besar. Tempo hari Inter buka harga 40 juta, Chelsea mundur teratur, tahu-tahu sekarang di World Cup Dumfries tampil menggila, Inter naikin lagi jadi 60, bahkan ada bilang sampai 68 juta. Mungkin kalau ditawar 50 juta bakalan dilepas ini, bayangkan. Kita lepas Hakimi 68 juta, beli Dum-Dum 13 juta, kalau sekarang lagi kejual 50 juta, gila, BP Marotta ini memang luar biasa. Plus yang hatersnya Dum-Dum kan bakalan puas juga kan. Sosok yang dibenci cabut, terus ininya, apa namanya, duit dapet kan, tapi nanti penggantinya siapa? Itu aja sih. Nah, kemudian Handanovic, setelah berbagai spekulasi, sekarang mencuat rumor yang sangat kuat bahwa Handanovic sedang mempertimbangkan sangat dalam bahwa dia akan retired atau pensiun setelah musim ini dan langsung join ke coaching staff Inter Milan. Apalagi dia kan memang jadi legenda di Inter. Staff Inter, manajemen Inter juga cocok sama dia. Menurutku ini sangat memungkinkan. Kalau dari segi permainan kayaknya sudah, dan dia juga katanya sempat ada frustrasi juga dengan beberapa kesalahan dia di musim lalu yang bikin Inter kehilangan gelar kan. Nah, kemudian berita bagus berikutnya adalah Skriniar. Skriniar sekarang sudah dalam perjalanan ke Malta, mungkin sekarang sudah sampai, sudah join ke training camp Inter. Dan pihak manajemen ingin pertemuan dengan Skriniar itu diadakan sebelum Christmas. Jadi balik dari Malta ke Italia sudah kelar semuanya. Dari pihak Skriniar sih menunjukkan sinyal yang sangat kuat bahwa dia inginnya bertahan. Tapi lagi-lagi ya masalah gaji aja. Inter nawarin 6 juta, sekarang mereka cuma belum ketemu di add-ons-nya aja, bonusnya, karena nggak mungkin Skriniar mau 6 juta tok. Cuma dari pihak Inter juga nggak mau kasih penawaran yang lebih tinggi dari gajinya Lautaro dan Brozo. Lautaro kalau nggak salah 7,5 ya. Hope for the best but prepare for the worst. Aku sih masih optimis. Cuma optimisnya dari 95% sekarang kayaknya 75% gitu. Karena kenapa terus ditunda-tunda ini? Apa ditunda-tunda, tambah Inter juga sudah menyiapkan penggantinya. Nah, yang agak menarik adalah ini. Terakhir ini sebagai penutup. Ini dari Corriere della Sera, Italian media meng-highlight atau menyoroti perbedaan yang sangat kontras antara performa dua pemain Inter, yaitu Dumfries dan Lautaro.
Lautaro agak jelek penampilannya di timnas, sedangkan Dumfries luar biasa. Padahal sehari-hari kalau di klub itu kan Dum-Dum yang sering angin-anginan kan. Nggak sering sih angin-anginan sebenarnya, cuma ketika Dum-Dum tampil jelek itu langsung di blow up banget sama fans. Tapi ini penampilannya sangat bertolak belakang ini. Dan kebetulan Argentina sama Belanda akan ketemu nanti hari Sabtu, tanggal 10 itu. Gimana nih kawan-kawan? Kalau aku sih dukung Argentina. Semoga Lautaro bisa mencetak gol pertama dia, tapi ngelihat performa Julian Alvarez susah bisa gini. Kecuali kalau pelatih Argentina mikir bahwa Alvarez ini kan sudah kalau nggak salah udah 2 kali jadi ini ya, jadi starter ya. Aku ingat, iya benar 2 kali jadi starter. 2 pertandingan Argentina pertama Lautaro starter, kemudian 2 yang terakhir Argentina pakai tiga penyerang, Lautaro masuk dari bench, betul. Ada kemungkinan nanti lawan Belanda Lautaro akan ini lagi jadi starter lagi, tapi kita lihat aja nanti. Oke, itu dulu untuk konten ngomin kali ini. Sampai jumpa di konten ngomin berikutnya. Ciao. Aduh, sorry Pak, sorry. Hehehe, kepentok. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan